Apakah Anda pernah merasa kecewa, terluka, atau diabaikan oleh orang yang kamu sayangi? Rasanya sangat menyakitkan, tapi tahukah Anda bahwa sakit hati adalah sesuatu yang normal dan dialami oleh setiap orang? Alasan orang sakit hati biasanya karena ejekan, penghinaan, pengkhianatan, dan apapun yang berhubungan dengan mempermalukan seseorang. Orang menanggapi dengan banyak cara ketika hati mereka terluka. Ada yang menangis atau bereaksi dengan marah, lalu membalas dendam dan kepahitan. 9 tips untuk mengatasi perasaan sakit hati yang akan membantu kita menemukan kekuatan untuk sembuh dan bangkit kembali. 1. Mengenali perasaan sakit hati. Merujuk pada kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi yang terkait dengan rasa sakit hati atau perasaan tidak nyaman. Akibat dari suatu peristiwa atau pengalaman yang menyakitkan, seperti kekecewaan, pengkhianatan, atau penolakan. Dengan mengenali perasaan sakit hati, seseorang dapat memahami penyebab perasaan tersebut, mengelola emosi yang muncul dengan lebih baik, dan mencari cara untuk mengatasi rasa sakit hati tersebut. Hal ini dapat membantu seseorang untuk menghindari dampak negatif dari perasaan sakit hati yang tidak diungkapkan atau tidak ditangani dengan baik, seperti depresi, kecemasan, dan konflik interpersonal. 2. Sakit hati itu normal. Sakit hati adalah sesuatu yang normal. Perasaan sakit hati akibat dari suatu peristiwa atau pengalaman yang menyakitkan merupakan suatu reaksi emosional yang umum dan alami pada manusia. Hal ini tidak selalu berarti bahwa perasaan tersebut mudah untuk dihadapi atau diatasi, namun hal tersebut merupakan bagian dari kisah hidup dan perkembangan emosional seseorang. Rasa sakit hati ini dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional seseorang dalam jangka waktu yang cukup lama. Namun hal ini merupakan bagian dari pengalaman manusia dan dapat dihadapi dengan dukungan dari orang-orang terdekat atau sumber bantuan lainnya. Penting untuk dipahami bahwa rasa sakit hati adalah normal dan wajar dialami. Menerima bahwa perasaan tersebut adalah bagian dari hidup dan mencari cara untuk mengatasi rasa sakit hati tersebut dapat membantu seseorang untuk bergerak maju dan berkembang dari pengalaman tersebut. Jadi, jangan merasa terlalu khawatir jika Anda merasa sedih atau kecewa. Jangan mengingat hal-hal yang dahulu ataupun merenungkan hal-hal di masa lalu. 3. Merangkul perasaan sakit hati. Suatu konsep atau pendekatan untuk menghadapi dan mengelola perasaan sakit hati atau kesedihan yang dialami seseorang. Konsep ini melibatkan kesediaan untuk mengakui dan menerima perasaan tersebut tanpa menekannya atau menghindarinya. Dalam merangkul perasaan sakit hati, seseorang mengizinkan dirinya merasakan dan mengalami perasaan tersebut tanpa menghakiminya. Seseorang menerima bahwa perasaan tersebut adalah bagian dari pengalaman hidup yang normal dan alami, dan bukan sesuatu yang harus ditolak atau diabaikan. Dengan merangkul perasaan sakit hati, seseorang dapat memahami penyebab perasaan tersebut, mengenali emosi yang terlibat, dan mengekspresikannya dengan cara yang sehat dan konstruktif. Hal ini dapat membantu seseorang untuk mengelola perasaan tersebut dengan lebih baik, dan pada akhirnya membantu untuk pulih dari rasa sakit hati tersebut. Namun demikian, perlu diingat bahwa merangkul perasaan sakit hati tidak selalu mudah dilakukan dan membutuhkan kesabaran dan pengalaman untuk melakukannya.
Seseorang dapat mencari dukungan dari keluarga, teman, atau profesional kesehatan mental untuk membantu dalam mengelola perasaan sakit hati tersebut. 4. Mengekspresikan perasaan sakit hati. Suatu tindakan atau cara untuk mengekspresikan perasaan kesedihan, kekecewaan, atau sakit hati yang dirasakan seseorang. Hal ini dapat dilakukan dengan berbicara dengan orang yang dipercayai, menulis dalam jurnal, atau melakukan kegiatan kreatif seperti melukis, menulis puisi, bernyanyi. Hal ini dapat mengurangi beban emosional dan tekanan yang dialami. Juga dapat membantu seseorang untuk memproses perasaan tersebut dan mencari solusi yang lebih baik untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Penting untuk diingat bahwa dalam mengekspresikan perasaan sakit hati, seseorang perlu memperhatikan cara yang digunakan dan lingkungan di sekitarnya. Hindari cara yang agresif atau merugikan orang lain. Oleh karena itu, penting untuk mencari cara yang sehat dan konstruktif dalam mengekspresikan perasaan tersebut. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? 5. Belajar memaafkan. Belajar memaafkan akibat sakit hati adalah suatu proses di mana seseorang belajar untuk mengampuni atau memaafkan orang yang telah menyakiti atau mengecewakannya. Hal ini dapat dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mengelola dan melepaskan perasaan sakit hati yang dirasakan. Memaafkan bukan berarti mengabaikan atau menyetujui perilaku buruk orang lain, melainkan memilih untuk tidak mempertahankan perasaan sakit hati yang terus-menerus. Dalam memaafkan, seseorang dapat memilih untuk menghentikan perasaan sakit hati dan membebaskan diri dari beban emosional yang terus-menerus. Belajar memaafkan bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan dan membutuhkan waktu dan usaha yang nyata. Proses ini mungkin melibatkan merenungkan pengalaman, memahami perspektif orang lain, memaafkan diri sendiri, dan membuat keputusan sadar untuk memaafkan. Selain itu, penting untuk diingat bahwa memaafkan bukanlah suatu kewajiban, dan seseorang berhak untuk memilih untuk tidak memaafkan. Jika hal itu tidak sesuai dengan nilai-nilai atau keyakinannya, namun memberi maaf akan melepaskan beban sakit hati kita. Akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. 6. Fokus pada hal positif. Suatu cara untuk mengelola perasaan sakit hati dengan mengalihkan fokus pada hal-hal yang positif dan menyenangkan dalam hidup. Dengan fokus pada hal positif, seseorang dapat mengurangi beban perasaan sedih dan mengembangkan perspektif yang lebih optimis. Hal ini juga dapat membantu seseorang untuk melihat sisi positif dalam situasi yang sulit dan penuh tekanan. Strategi untuk fokus pada hal positif dapat meliputi aktivitas seperti membuat daftar hal-hal yang membuat seseorang bahagia, menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga, mengejar hobi yang disukai, atau melakukan kegiatan relaksasi atau rekreasi. Namun, perlu diingat bahwa fokus pada hal positif bukanlah suatu cara untuk mengabaikan atau menghindari perasaan sakit hati yang sebenarnya. Melainkan, ini adalah suatu cara untuk membantu seseorang untuk menghadapi perasaan tersebut dengan cara yang lebih sehat dan konstruktif. Ketika ada sesuatu yang menyakiti hati kita, entah karena perkataan atau perbuatan orang lain,
Selesaikan dengan hati terbuka dan kepala dingin, walaupun tidak semua hal perlu ditanggapi. 7. Jangan mengingat masa lalu. Sebaiknya tidak terus-menerus memikirkan atau mengingat kembali kejadian atau peristiwa yang menyebabkan perasaan sakit hati tersebut. Terus-menerus mengingat masa lalu dapat memperburuk perasaan sedih yang dirasakan dan membuat sulit bagi seseorang untuk melepaskan perasaan tersebut. Sebaliknya, terima perasaan tersebut dan fokus pada saat ini atau masa depan. Cari cara untuk mengalihkan pikiran dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat. Tidak mengingat-ingat kejadian masa lalu bukan berarti bahwa seseorang harus sepenuhnya mengabaikan atau melupakan pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Penting untuk memahami dan belajar dari pengalaman tersebut agar dapat tumbuh dan berkembang dari situasi tersebut. Terapi atau konseling dapat membantu seseorang untuk memproses perasaan dan pengalaman masa lalu secara lebih efektif dan membantu dalam menghadapi tantangan masa depan. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. 8. Jangan membalas. Nasihat yang mengajarkan untuk tidak membalas perlakuan buruk atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap kita dengan melakukan hal yang sama kepadanya. Artinya, kita harus mampu mengontrol emosi dan tidak terpancing untuk melakukan hal yang tidak baik sebagai bentuk balas dendam. Ungkapan ini sering dikaitkan dengan konsep perdamaian dan toleransi. Dalam banyak kasus, balas dendam hanya akan memperburuk situasi dan memicu konflik yang lebih besar. Oleh karena itu, daripada membalas dendam, lebih baik mencoba untuk memaafkan dan berdamai dengan pihak yang merugikan kita, atau mencari solusi yang lebih konstruktif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Karena sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Anda hanya melukai diri dengan kepahitan Anda. 9. Mencari dukungan. Mengambil tindakan untuk mencari dukungan atau bantuan dari orang lain ketika kita mengalami sakit hati atau kesedihan yang mendalam. Hal ini dapat dilakukan dengan berbicara dengan teman, keluarga, atau profesional seperti psikolog atau konselor. Ketika mengalami sakit hati, seseorang dapat merasa terisolasi atau kesulitan untuk mengatasi perasaan tersebut sendirian. Dalam situasi seperti ini, mencari bantuan dapat membantu seseorang untuk mengatasi perasaan mereka dan menemukan cara untuk bangkit kembali. Dukungan dari orang lain dapat memberikan rasa nyaman dan membantu seseorang merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri dan situasi yang mereka hadapi. Selain itu, bantuan dari profesional dapat memberikan strategi untuk mengatasi sakit hati dan merasa lebih baik secara emosional. 9 poin penting untuk mengatasi perasaan sakit hati. Ingatlah bahwa merasakan sakit hati adalah sesuatu yang normal dan tidak perlu ditakuti. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengatasi perasaan tersebut dengan cara yang sehat dan positif.
Kiranya perenungan ini bermanfaat bagi Anda dan dapat membantu mengatasi perasaan sakit hati Anda.